Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tema yang keenam berkaitan dengan permasalahan sosial di sekitar kita. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar apa yang nanti disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini agar memberikan manfaat yang lebih meluas. Mari kita mulai. Masalah sosial. Pada dasarnya masalah sosial itu ada beberapa unsur yang berkaitan. Di antaranya misalnya penyebabnya apa, akibat yang ditimbulkan dari masalah sosial tersebut apa, dan usaha dalam mengatasinya. Ini merupakan sebuah gambaran secara ringkas berkaitan dengan sampah yang ternyata ini juga menjadi masalah sosial yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Apa penyebabnya, apa akibatnya, dan usaha mengatasinya? Maka seharusnya kita tahu. Penyebabnya bisa jadi yang sederhana saja adalah kita tidak tertib dalam membuang sampah atau membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Bisa jadi terjadi banjir dan itu merugikan lingkungan kita juga. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya juga hal yang sederhana. Maka kita harus tertib dari diri sendiri, bahwasannya sampah yang bisa didaur ulang maka didaur ulang. Jika sampah bisa dibakar maka dibakar, ya, atau membuang sampah pada tempatnya. Mari kita mulai pembahasan tentang masalah sosial di lingkungan sekitar kita. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Apakah ini ada di lingkungan kita sehari-hari? Jelas ada. Masalah sosial yang kedua diantaranya adalah sungai yang kotor. Sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air sungai atau air kali meluap. Ini merupakan sebuah fenomena yang banyak kita temui di kota-kota besar. Nah, salah satu masalah sosial selanjutnya yaitu berkaitan dengan bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Sebagai contoh, misalnya bantaran sungai yang seharusnya tidak didirikan rumah, tetapi di atas sungainya didirikan rumah, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Sederhana saja, ya tadi seperti membuang sampah di sungai, menyebabkan apa? Sungai kotor. Volume debit air yang bisa melewati sungai tersebut semakin terbatas. Di daerah kita mungkin tidak ada jembatan layang atau jalan tol dan sebagainya. Nah, ketika di kota-kota besar ada yang memanfaatkan bagian atau ruang-ruang seperti jalan layang, di bagian bawahnya itu digunakan untuk tempat tinggal. Dan ternyata itu juga dikategorikan sebagai bangunan liar yang ternyata bisa
menjadi masalah sosial baru bagi daerah tersebut. Masalah sosial selanjutnya berkaitan dengan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Akibatnya, daerah tersebut akan mengalami penumpukan jumlah volume kendaraan yang di luar batas. Akhirnya macet pun terjadi. Bagaimana berkaitan dengan masalah sosial yang ada di sekolah? Bukankah kalian sering mendengar istilah tentang membolos? Atau seharusnya dia sudah sedang belajar di dalam kelas, namun ia tidak mengikuti tapi pergi ke misalnya ke warung, keluar dari lingkungan sekolah, atau pulang tanpa izin sama sekali. Bullying atau perundungan. Nah, ini juga masalah sosial. Saling mengejek, menghina, dan bisa jadi menyebabkan juga yang dinamakan dengan perkelahian. Perkelahian juga termasuk salah satu masalah sosial di sekolah. Bahkan ada yang melakukan perkelahian antar sekolah. Bahkan kelas kotor dan rusaknya fasilitas sekolah juga termasuk masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Kita mengambil contoh sampah saja berkaitan untuk mengatasi masalah sosial. Contoh sederhana, ketika kita memiliki masalah berkaitan dengan sampah yang menumpuk atau berserakan di mana-mana, maka kita perlu membiasakan tertib dalam membuang sampah. Dengan tertib membuang sampah, maka sampah-sampah yang berserakan akan tertangani dengan baik. Yang kedua, bisa juga menggunakan cara mengatasinya yaitu daur ulang sampah. Kita melakukan pemilahan mana sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk, mana sampah yang tidak bisa digunakan lagi, dan mana sampah yang bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang bisa memiliki nilai ekonomi. Artinya, keduanya berkaitan dengan daur ulang sampah itu yaitu memilah sampah. Dan dimulai dari mana? Pilah sampah itu dimulai dari diri sendiri dan dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga kita. Untuk di lingkungan sekolah sendiri, maka kita bisa mengajak teman-teman kita untuk membiasakan tertib membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah mana yang bisa dimanfaatkan kembali atau yang tidak dimanfaatkan kembali. Semua permasalahan sosial perlu dipecahkan secara bersama-sama. Meski 1-2 orang saja yang melakukan, bisa terkadang permasalahan sosial akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga masalah sosial perlu dipecahkan bersama-sama karena menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan menjadi lebih terjaga dan lebih nyaman. Demikian pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan masalah sosial di lingkungan sekitar kita. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu serta share video ini agar memberikan manfaat kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.